Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi jurusan TKJ dan MM. Selamat bergabung di jurusan TI. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya acara hari ini. Moderator akan memandu jalannya acara hari ini. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan Ketua Program Keahlian Teknik Informatika dan pertama kita akan memperkenalan dengan Ketua Program Keahlian TIK. Untuk Bapak Adli Satria Wirawan, saya persilakan. Kita akan berkenalan dengan Ketua Program Keahlian Teknik Informatika. Oke. Bentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa dan siswi. Mohon maaf Pak, untuk kameranya Pak, videonya. Sebentar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku, siswa dan siswi program keahlian TKJ dan MM di SMKN 7 Jember. Semoga videonya belum keluar Pak. Belum tampil Pak Adli. Oh gitu, sebentar ya. Ini sudah tak tampilkan videonya. Oh nggih. Sampun Pak. Oke. Selamat datang di jurusan TKJ dan jurusan MM ya. Semoga kalian nanti di sini betah, di SMK 7 kalian bisa betah, kemudian bisa menuntut ilmu dengan baik, dan harapan dari saya sebagai kajur, kalian bisa lulus dengan baik, kemudian mendapatkan pekerjaan yang memang kalian harapkan. Ya, sedikit perkenalan dari saya. Oke. Di sini saya sebagai Ketua Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan dan juga Multimedia ya. Jadi saya Ketua Program Keahliannya membawahi Prokli, TKJ dan MM. Nama lengkap saya Adli Satria Wirawan. Alamat saya Jalan Bridgeport Sudarlan, Perum Dewa Talent, Klaster A04 Bondowoso. Nomor HP dan WA 0898 635 7335. Jika kalian ingin menghubungi saya bisa lewat nomor HP tersebut. Kemudian ada IG Adli SW, ada FB Adli Satria Wirawan. Saya jelaskan sedikit profil wali kelas nanti yang akan selalu berinteraksi dengan kalian ya, baik kelas 10 TKJ maupun kelas 10 MM. Saya mulai dari kelas 10 TKJ 1. Di sini nanti wali kelas yang akan selalu berinteraksi dengan kalian, memberi arahan, memberi bimbingan lebih intens kepada kalian adalah Bu Dati. Bu Dati ini
tinggalnya di Semboro, ya, tepatnya di Desa Sidomulyo. Bu Dati ini sangat hobi dengan menulis. Jadi kalian kalau ingin belajar menulis puisi, ya, bisa belajar ke Bu Dati. Nah, Bu Dati di sini mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk wali kelas 10 TKJ 2 adalah Bu Ivon Pawesti Suci, ya. Bu Ivon ini tinggalnya di Dusun Kerajaan, RT 2, RW 7, Krisno Gambar, Kecamatan Bangsal Sari. Nomor HP-nya 0823375274113. Kalau ada yang tanyakan terkait pembelajaran atau terkait apapun yang berhubungan dengan kelas, ya, dengan sekolah, bisa tanya ke wali kelas, ya. Untuk mata pelajaran yang diampu oleh Bu Ivon di sini adalah mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Berikutnya ada Bu Pipit di sini, ya. Bu Pipit ini wali kelas 10 TKJ 3. Bu Pipit ini alamatnya Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, nomor HP-nya 0813363504444, ya. Pipit di sini mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Berikutnya di wali kelas 10 MM1 ada Bu Patria Rola Pramungkas, ya, atau disebut Bulala, ya, sering dipanggil Bulala. Bulala di sini alamatnya adalah Jalan Karya Budi, Desa Selodakon, Tanggul, Jember. Ya, untuk handphone dan email sudah ada di sini. Bulala di sini mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan yang terakhir ada wali kelas 10 MM2. Untuk wali kelas 10 MM2 adalah Bu Rizka Wulan Rahmadani. Bu Rizka ini alamatnya di Wuluan, Jember. Kemudian Bu Rizka ini mengajar mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Nanti kalian bisa bertemu Bu Rizka ini di kelas 3 untuk produk kreatif, ya. Mungkin itu dulu, Bu Heni, perkenalan dari saya dan wali kelas. Bisa dilanjutkan untuk perkenalan ke guru produktif yang lain. Baik Pak, terima kasih untuk Bapak Adli. Selanjutnya adalah perkenalan untuk guru produktif TKJ dan guru produktif MM. Yang pertama untuk Bapak Hadi, saya persilakan Pak Hadi. Sudah ya? Ya sudah Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya, terutama anak-anakku, siswa baru SMK Negeri 7 Jember, terutama. Saya guru produktif multimedia. Ya, untuk perkenalan, nama saya Bapak Hadi Widianto. Asli domisilinya itu ada di Lumajang, tepatnya di Sukodono, ya, Kabupaten Lumajang. Di sini Bapak Hadi mengajar multimedia interaktif dan desain grafis percetakan.
Jadi terkait dengan itu semua bisa nanti untuk khususnya untuk anak multimedia dan juga tidak terkecuali juga yang lainnya kalau ingin belajar bisa di lab multimedia nantinya untuk mengisi waktu, karena dengan kondisi COVID yang masih belum selesai ini boleh nanti per orang itu bisa untuk melihat. Yang penting nanti terkait dengan protokol kesehatan tetap dijaga. Tuh. Jadi untuk nomor telepon di situ mungkin di grup juga ada, nanti di grup sekolah wali kelas bisa tanya, atau mungkin bisa langsung ke Pak Hadi Japri yang sudah punya untuk informasinya terkait dengan jurusan terutama multimedia. Dan tidak lupa lagi untuk anak-anakku sekalian, himbauan saya untuk siswa baru ini dengan kondisi yang kita serba online sini, kita memperhatikan juga ya, karena kita sudah melakukan yang berkaitan dengan pengenalan sekolah dan juga guru-guru produktifnya kalian. Jadi perlu diketahui juga oleh anak-anakku sekalian bahwasanya lab multimedia di sini nanti berkaitan dengan pembelajarannya tidak harus pada guru yang bersangkutan. Kalian bisa langsung ke lab. Kebetulan saya pribadi mempunyai tugas sebagai kepala bengkelnya, ya. Kabel berkaitan dengan media pembelajarannya kalian bisa langsung tanyakan ke saya. Itu. Jadi untuk media pembelajaran interaktif dan desain grafis percetakan yang saya ampu sekarang ini itu tidak juga pada kelas-kelas yang sekarang ini kita ampu. Boleh. Jadi dari siswa baru ingin mengenal lebih jauh materinya atau pembelajarannya, boleh Anda menghubungi saya gitu ya. Mungkin ya dari guru-guru pembelajarannya yang lain juga nanti, karena berkaitan dengan pembelajaran itu tidak harus guru yang diampu itu untuk sebagai media sharing pembelajarannya. Jadi sekali lagi saya Bapak Hadi Widianto ya, asli dari Kabupaten Jember, tapi domisilinya ada di Kabupaten Lumajang, tepatnya di Sukodono. Mungkin itu aja terkait dengan pengenalannya guru produktif. Ya, bisa nanti lebih kenal lagi, boleh masuk pada media-media sosial ya, di sini saya cuma punya Facebook saja, cari aja di Facebook, Instagram juga ada, WA juga ada, boleh cari dengan kata kunci Bapak Hadi Widianto gitu. Mungkin itu saja dari saya perkenalannya. Sehat selalu pada anak-anakku sekalian, semangat ya. Jangan dengan adanya pandemik seperti ini kalian tidak semangat untuk belajar dimanapun, itu dikatakan belajar sekolah dimanapun walaupun di luar itu, karena itu bagian dari kewajiban kita sebagai pelajar. Terima kasih untuk semuanya. Sekian dulu perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Hadi selaku guru produktif MM. Selanjutnya untuk
Ibu Indri, silakan open mic. Ya. Pak Hadi bisa dimatikan terlebih dahulu Pak videonya. Terima kasih Mbak Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Selamat ya, kalian sudah diterima menjadi siswa SMK Negeri 7. Nah, ini saatnya kalian sudah mulai meningkatkan cara berpikirnya yang awalnya anak SMP, sekarang harus lebih ditingkatkan lagi menjadi anak SMK. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Dia Ekowati Indriani. Panggilannya Bu Guru adalah Bu Indri kalau di sekolah ya. Kemudian saya mengajar khususnya di TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Untuk mata pelajarannya yang saat ini saya ampu adalah Administrasi Sistem Komputer. Nanti untuk kelas 1 memang belum ketemu ya kita, tapi untuk di kelas 2 insya Allah nanti akan ketemu. Di mata pelajaran yang saya ampu yaitu Administrasi Sistem Komputer. Kemudian untuk rumah, alamat rumah saya ada di Rowo Tengah. Yang rumahnya Rowo Tengah bisa mampir dekat pasar ya, Pasar Rowo Tengah, selatannya Bank BRI, dekatnya Toko Luki. Yang rumahnya dekat sini, mampir, monggo. Rumahnya Bu Guru terbuka lebar untuk kalian. Terus untuk alamat rumah sudah, nomor telepon kalian nanti insya Allah akan diberikan ya untuk nomor telepon, kemudian email dan lain sebagainya. Jadi ditunggu saja. Insya Allah akan dibagi lewat grup ataupun lewat apa ya? Lewat apa ya nanti ya? Nanti akan dibagikan, ditunggu ya. Terus apa lagi yang mau saya kenalkan untuk diri saya? Mungkin itu aja cukup ya. Selamat belajar. Semoga kalian nanti lebih semangat lagi dalam belajar. Walaupun dalam kondisi pandemi, kita tidak boleh lengah ya. Tetap harus belajar, rajin, walaupun online, dimanfaatkan semaksimal mungkin HP-nya itu untuk meningkatkan ilmu. Ya. Sudah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Heni. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Indri. Selanjutnya untuk Bu Fatma. Silakan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak semua. Di sini Ibu memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Dwi Fatmawati. Alamat di Lumajang, tepatnya di Desa Kalibotolor, Jatiroto. Di sini Ibu sebagai guru produktif TKJ. Tapi untuk kelas 10, Ibu mengajar jurusan TKJ dan multimedia. Untuk mata pelajarannya yaitu untuk TKJ dan multimedia kelas 10 yaitu sistem komputer. Nah, untuk kelas 11 TKJ nanti akan bertemu dengan Ibu lagi, insya Allah dengan mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan dan teknologi jaringan berbasis luas. Nah, untuk apa lagi? Untuk sosmed Ibu, untuk IG yaitu Dwi_Fatma. Untuk nomor HP mungkin nanti bisa sudah ada di grup kelas
mapel Ibu ya. Nanti kalau ada apa-apa atau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung japri Ibu. Selanjutnya apa? Sudah ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan meskipun pembelajaran saat ini masih daring. Tetap semangat belajar. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Eni. Terima kasih untuk Bu Fatma. Selanjutnya silakan open mic untuk Bu Rosiana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Perkenalkan, saya Rosiana Dwi Yunita. Bu Rosi ini ya nanti mengajar di produktif multimedia. Nah, nanti kalian kalau sudah kelas 3 nanti bisa bertemu dengan Bu Rosi. Bu Rosi ngajar materi TPAV. Apa Bu TPAV itu? Teknik pengolahan audio video. Ya. Untuk yang kelas 10 nanti Bu Rosi juga ngajar di kelas 10 TKJ dan MM ya. Ngajar DDGF, dasar desain grafis. Jadi apa Bu desain grafis itu nanti ya apa? Ngedit video, kok video sih? Apa? Gambar. Ya, lebih ke gambar. Jadi kayak Corel, Photoshop itu nanti diajarkan di kelas 10. Untuk alamatnya Bu Rosi tinggal di RT 25 RW 5 Kalibotolor, Jatiroto, Lumajang. Ya, bagi yang dekat bisa mampir ke rumah Bu Rosi. Ya. Terus selanjutnya untuk HP ya, nanti kalau sama kalian bingung tentang materi yang Bu Rosi ajarkan di kelas 10, kalian bisa hubungi Bu Rosi di nomor 082 245 028 050. Ya. Oke, untuk anak-anakku sekalian, untuk media sosialnya Bu Rosi mungkin ya nanti ya. Bisa dicek untuk alamat Facebooknya, bisa dicari Rosiana Dwi Yunita. Untuk Instagram bisa dicari di alamat atau diketikkan langsung ya, emoji gitu saja sudah ketemu. Untuk YouTube, karena Bu Rosi aktif sekali di YouTube, bisa dicek di Mairan Inspirasi, ada 3. Jadi ada 3 YouTube yang aktif. Mairan Inspirasi itu, yang kedua Bu Guru Rosi, dan yang terakhir itu Studio Rosi. Ya, jadi ada 3 alamat yang ada di media sosial tersebut. Untuk motivasi hidup ya, untuk motivasi hidup Bu Rosi, mungkin ini buat anak-anak sekalian juga bisa diterapkan di kehidupan kalian. Motivasi hidup Bu Rosi, mimpi boleh melangit, tapi kaki tetap membumi. Jadi kalian boleh mencita-citakan jadi apapun kalian nantinya, tapi tetap dengan apa Bu? Dengan kerendahan hati. Ya, jadi meskipun kalian punya cita apapun, kalian harus menggunakan hati kalian. Jadi saat melangkah, gunakan hati kalian, jangan sampai ada sombong, dengki di dalamnya. Ya, dan jangan lupa do your the best. Jadi lakukan semua yang terbaik. Sama kalian nanti jadi siswa, jadikan kalau kalian jadi siswa, ya jadi harus jadi seorang siswa yang baik, yang terbaik kayak gitu. Jadi lakukan apapun dengan keseriusan seperti itu. Kalau sama kalian berada di rumah, jadi anak yang terbaik untuk orang tua kalian. Seperti itu. Kalau nanti, Bu, kalau saya di organisasi sekolah gimana, Bu? Nah, nanti kalau sama di organisasi sekolah, nanti mungkin kalian akan bertemu dengan Bu Rosi. Karena Bu Rosi selain jadi guru multimedia, Bu Rosi juga di sekretaris kesiswaan.
Jadi nanti bisa tanya-tanya, Bu, ekskul yang bagus itu yang gimana-gimana, nanti bisa ketemu dengan Bu Rosi. Oke, mungkin itu saja perkenalan dari Bu Rosi. Jangan lupa, semangat ya anak-anakku, semangat pagi tetap dilakukan. Jangan lupa prokes kemana-mana, harus bawa masker 3M ya, mencuci tangan, terus pakai masker, dan apa? Berjarak. Oke? See you. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih untuk Bu Rosiana. Selanjutnya silakan open mic untuk Bu Hesti. Oke, terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Puji syukur, alhamdulillah Ibu aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui media online ini kita bisa dipertemukan di saat pandemi COVID-19. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Anak-anak siswa-siswi pilihan yang sudah lolos masuk ke SMK Negeri 7 Jember, selamat datang di keluarga besar SMK Negeri 7 Jember. Sebelumnya, Ibu perkenalkan, nama Ibu Nur Hesti Pratiwi dengan panggilan Ibu Hesti. Bu Hesti di multimedia mengajar mata pelajaran animasi 2 dimensi, 3 dimensi, dan DGPC yaitu desain grafis percetakan. Alamat Ibu ada di Jalan Semeru, RT 3 RW 8, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, kurang lebih 60 km dari SMK Negeri 7 Jember. Jadi, bagi anak-anak yang rumahnya dekat dari sekolah harus punya semangat yang tinggi. Karena Bapak Ibu guru yang ada di sini juga mayoritas rumahnya jauh-jauh. Jadi jangan sampai kalah dengan Bapak Ibu guru semangatnya untuk menuntut ilmu. Oke anak-anak, untuk kontak person Ibu berkaitan dengan WA, mungkin sosial media, itu sudah ada, sudah Ibu buatkan, dan insya Allah sudah ada di wali kelas kalian masing-masing. Jadi kalau kalian membutuhkan kontak person Ibu, bisa diminta ke wali kelas masing-masing. Ibu dengan tangan terbuka menerima curhatan mungkin atau konsultasi mungkin dari kalian yang ingin tahu dan ingin mengerti, ingin mengenal tentang apa itu multimedia dan SMK Negeri 7 Jember. Di pandemi ini anak-anak mungkin belajarnya masih daring atau online, tapi kalian tidak boleh meremehkan karena semuanya tetap di bawah bimbingan wali kelas dan guru mata pelajarannya. Jadi kalian tidak boleh meremehkan, dan satu lagi yang paling penting adalah komunikasi. Apapun itu misalkan berkaitan dengan misalkan kami Bu tidak punya HP, kami kesulitan sinyal, silakan dikonsultasikan, jangan sampai menghambat pembelajaran kita di masa pandemi ini. Pesan yang selalu Ibu sampaikan yaitu yang pertama yaitu selalu dekatkan kita dengan Yang Maha Kuasa dan selalu jaga diri dengan menerapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Hindari kerumunan juga ya. Dan hindari juga kepentingan yang tidak penting. Berkumpul dengan teman-teman atau yang kurang penting.
di rumah saja, selalu jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa ketemu tatap muka di pembelajaran tatap muka. Terima kasih Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni. Monggo. Terima kasih juga Bu Hesti. Selanjutnya saya persilakan untuk Pak Rifki. Silakan open mic untuk Bapak Rifki. Baik, terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak semuanya. Perkenalkan Bapak Rifki Dwi Putranto. Alamat Bapak di Desa Banyuputih Kidul, Kecamatan Jatiroto. Nggak terlalu jauh dari SMK Negeri 7 Jember. Misal ingin ada yang mau main atau mampir, monggo. Dan selamat dan sukses buat kalian semua yang sudah diterima di SMK Negeri 7 Jember. Semoga apa yang kalian tujukan, apa yang kalian harapkan di SMK Negeri 7 Jember bisa tercapai. Tetap gantungkan cita-cita kalian, miliki tujuan hidup yang sebaik mungkin, agar apa yang kalian harapkan di masa depan nanti bisa tercapai. Untuk sosial media dari Pak Rifki, bisa di-follow di Instagram @rdputranto atau di Facebook Rifki Putranto. Kalau untuk kontak person, nomor WA, nanti bisa minta langsung ke wali kelas masing-masing. Untuk mata pelajaran yang Bapak ampu di semester ini, itu ada teknologi layanan jaringan di kelas 12 dan juga kelas 11 TKJ. Untuk kalian yang ingin tanya-tanya mengenai ilmu TKJ, bisa langsung hubungi Bapak di sosial media atau di kontak person nanti. Terima kasih, itu saja perkenalan dari Bapak. Semoga kalian senantiasa semangat untuk selalu belajar, meskipun pembelajaran saat ini masih daring. Semoga Indonesia lekas pulih dari pandemi COVID-19. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Heni. Terima kasih Mbak Heni. Sama-sama Bapak Rifki. Selanjutnya saya akan memperkenalkan saya sendiri. Nama saya Heni Novia Ismawati. Asal saya Tambak Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Jadi untuk kalian siswa 10 TKJ dan 10 MM, jika bermain di daerah Probolinggo bisa berkunjung ke rumah Ibu. Selanjutnya adalah untuk mata pelajaran. Mata pelajaran yang akan Ibu ajarkan di kelas 10 ada 2, yaitu komputer dan jaringan dasar. Yang kedua adalah pemrograman dasar. Jadi untuk kalian semua akan menerima 2 mata pelajaran untuk yang Ibu ajarkan. Untuk nomor HP akan Ibu share pada grup kelas. Untuk media sosialnya itu ada IG atas nama Heni Novia dan akun YouTube atas nama juga Heni Novia. Untuk tugas-tugas nanti karena ini masih pandemi, jadi untuk cara pengumpulan tugas, untuk materi, nanti juga akan Ibu share melalui akun YouTube. Sekian perkenalan untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Bapak Ibu mungkin bisa open mic semuanya.
Bapak Ibu. Oke. Nggih. Open cam ya. Nggih. Mari berpamitan untuk Bapak Ibu produktif. Bu Rosi, Pak Rifki, Bu Indri, Bu Fatma. Bu Indri belum muncul ya, Bu Indri. Kita lambaikan tangan untuk anak 10 TKJ dan 10 MM. Bu Rosi, Pak Rifki, Bu Indri. Sudah. Semangat. Tetap semangat. Untuk guru produktif, TKJ dan MM bisa Halo, untuk guru TKJ dan MM bisa keluar dari Google Meet. Tapi untuk Bapak Adli Satria Wirawan, silakan untuk menjelaskan apa itu jurusan TKJ dan jurusan multimedia. Kembali lagi ke saya, Pak Adli, selaku di sini Kaprokli ya, Kaprokli TIK ya, yang membawahi 2 jurusan, yaitu jurusan TKJ dan jurusan multimedia ya. Kalian akan selalu berhubungan dengan saya ya, karena saya juga mengajar di jurusan TKJ ya. Tepatnya saya mengajar di kelas 3 di mata pelajaran ADIJ ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika kalian ingin belajar lebih dalam tentang jaringan, kemudian belajar tentang bagaimana menginstal PC, merakit PC dan segala macam, kalian bisa belajar di lab ya, di lab TKJ, bisa menemui Mas Imron, bisa menemui saya ataupun guru TKJ yang lain ya. Jadi tidak menutup kemungkinan di masa pandemi ini kalau kalian ingin belajar secara pribadi ya, di luar jam sekolah silakan ya. Kalau di jam sekolah juga silakan ya. Kalau di luar jam sekolah kalian bisa menghubungi Mas Imron selaku toolman. Kalau ingin belajar tentang bagaimana mengoperasikan PC yang baik, bagaimana menginstal PC, kemudian memperbaiki PC, bagaimana nyeting jaringan dan segala macam, bisa belajar ke Mas Imron ya. Mas Imron ini selaku toolman yang ada di jurusan TKJ ya. Kemudian saya lanjutkan terkait jurusan TKJ dan MM. Ya. Oke, saya jelaskan di sini. Oke, terkait jurusan TKJ dan MM, kita di sini jurusan TKJ dan MM punya visi dan misi yang bertujuan agar kalian punya punya tujuan ya. Jurusan ini kita punya tujuannya apa? Jurusan TKJ dan MM ya. Tujuan dari jurusan TKJ dan MM di SMK 7 Jember ini, satu ya, visinya mencetak tenaga profesional di bidang teknik komputer
dan informatika. Jadi mencetak tenaga yang profesional di bidang TKJ dan juga di bidang multimedia. Kemudian visi kita menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi tinggi dan terampil dalam bidang teknik komputer dan informatika. Kemudian menghasilkan tamatan yang memiliki wawasan global dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, misi kita menghasilkan tamatan yang memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan sesuai kepentingan masyarakat dan lingkungan. Ini adalah sedikit gambaran lab ya, lab TKJ ya, teknik komputer jaringan. Untuk anak-anak TKJ, kalian pasti akan sering menggunakan lab TKJ ya. Di lab TKJ ini nanti akan dibagi menjadi 3 lab ya. Ada lab software, hardware, kemudian lab fiber optik dan admin server ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini lab TKJ-A. Di lab TKJ-A ini adalah lab admin server dan fiber optik ya. Ini lab TKJ-A. Nah, dalamnya seperti ini lab TKJ-A. Nah, di sini kalau kita ingin belajar tentang fiber optik bisa di sini, kemudian belajar tentang bagaimana konfigurasi routing, bagaimana setting server, kita bisa belajar di lab ini ya. Nah, ini gambarannya. Ini gambaran. Nah, ini adalah lab FO-nya ya. Jadi satu di sini lab FO dan lab admin server ya. Jadi satu di lab FO ya. Kemudian kalau belajar mikrotik atau belajar setting router, nah ini contohnya kakak tingkat kalian yang sudah kelas 11 maupun kelas 3 ini bisa belajar di sini. Ini gambarannya belajar tentang setting router ya, menggunakan mikrotik ya, ataupun menggunakan router apapun, bisa Cisco, bisa mikrotik, bisa Juniper dan lain-lain. Nah, ini gambarannya. Kemudian berikutnya adalah lab B dan lab C ya. Kita istilahkan lab B dan lab C, di sini lab hardware dan software ya. Untuk lab software penampakannya seperti ini ya, lab software. Di sini lab ini biasanya kita gunakan untuk belajar, kalau di TKJ belajar cara menginstal sistem operasi, menginstal Windows, kemudian menginstal Debian, menginstal aplikasi-aplikasi, bisa digunakan lab software. Kemudian berikutnya ada lab C, lab hardware. Di lab hardware ini kita belajar tentang bagaimana merakit PC, memperbaiki PC ya, perawatan PC, ini ada di lab C atau lab hardware. Kemudian kalau kita belajar tentang sistem komputer ya, bagaimana cara kerja komputer, kita juga bisa belajar di lab C atau lab hardware. Kita lanjut, berikutnya ada lab multimedia. Nah, di lab multimedia ini gambarannya seperti ini ya, anak-anak multimedia bisa belajar di lab ini ya. Nanti untuk kepala lab multimedia dipegang oleh Bapak Hadi ya. Kalau kepala lab TKJ ya, lab yang tadi ada 3 lab, itu dipegang oleh Bu Fatma ya. Nah, ini gambarannya alat-alat yang dimiliki di lab multimedia, punya kamera, punya drone dan segala macam di sini ya. Ini lab multimedia di sini, seperti ini labnya. Kemudian ada hal yang penting yang perlu saya sampaikan terkait pembelajaran kalian nanti di lab ya. Jadi jika sudah tidak ada pandemi, kalian kan bisa masuk ke lab ya.
ada aturan-aturan yang harus kalian laksanakan ketika memasuki lab. Ada larangan, ada sanksi juga, ya. Ada kewajiban, larangan, dan sanksi ketika menggunakan lab, baik itu di TKJ, teknik komputer jaringan, dan MM atau multimedia, ya. Untuk penggunaan lab ini biasanya kita dijadwal, ada jadwalnya tertentu. Kalau masa pandemi ini, ya, nanti kita jadwal bisa 10 anak atau 15 anak atau setengah kelas untuk masuk, ya, bergantian. Nanti hari berikutnya setengah kelas yang lain, ya. Hari berikutnya gantian setengah kelas. Nanti kata pertama TKJ 1, kelas 10 TKJ 1 setengah kelas. Nanti berikutnya kelas 10 TKJ 1 setengah kelas lagi. Kalau masa pandemi biasanya kita tatap muka bisa, tetapi di jadwal, ya. Kemudian ada kewajiban yang perlu kalian laksanakan, ya, ketika kalian menggunakan lab baik di TKJ maupun di MM. Oke, kewajiban untuk kalian yang menggunakan lab, ya, baik TKJ maupun MM. Yang pertama, ketika memasuki laboratorium, kalian harus sesuai dengan jadwal praktek yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, selama praktek, siswa diwajibkan memakai pakaian praktek, ya. Wajib menggunakan pakaian praktek. Jadi nanti kelas 10 akan diberikan pakaian praktek atau pakaian jurusan untuk praktek di lab, ya. Jika tidak menggunakan pakaian praktek, maka tidak diperkenankan untuk memasuki lab. Yang ketiga, kewajiban kalian ketika menggunakan lab sebelum dan sesudah praktek, siswa berbaris untuk absen dan menerima pengumuman ataupun pengarahan dari guru dan instruktur, ya. Jadi sebelum masuk lab, baris dulu di depan, jangan langsung masuk ke dalam lab, ya. Untuk masuk ke dalam lab, kalian harus meminta izin dulu ke guru pengajar atau ke toolman yang ada di lab. Kemudian kewajiban yang keempat, siswa jika meminjam alat harus mengisi kertas peminjaman atau buku peminjaman, ya. Yang bertanggung jawab di sini adalah kepala lab dan juga toolman yang ada di lab. Yang kelima, siswa bekerja atau praktek sesuai dengan daftar pembagian tugas praktek. Jadi nanti ketika praktek akan diberikan lembar kerja oleh guru masing-masing atau diberikan arahan oleh guru masing-masing. Harus seperti apa, langkahnya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana, praktek akan dijelaskan oleh gurunya. Jangan mengerjakan praktek sesuka atau seenaknya kalian sendiri, ya. Harus mengikuti arahan dari guru yang mengajar di mata pelajaran kalian. Kemudian yang di nomor 6, siswa harus menghentikan kegiatan praktek 15 menit sebelum jam praktek berakhir untuk membersihkan alat dan ruangan. Jadi ketika kalian nanti harus selesai, Anda kata praktek jam 9 harus selesai, maka jam 8.45 kalian harus mengakhiri praktek dan membersihkan dan serta merapikan alat yang ada di ruangan. Yang ketujuh, pengembalian alat harus dalam keadaan bersih. Jadi ketika kalian meminjam alat itu keadaan bersih dan rapi, mengembalikannya juga keadaan bersih
dan rapi. Kepada siapa? Kepada toolman yang ada di lab. Ya. Nanti untuk toolman yang di jurusan TKJ dipegang oleh Pak Imron, ya, atau Mas Imron. Kemudian di jurusan multimedia dipegang oleh Pak Marzuki atau Mas Marzuki, bisa dipanggil Mas Marzuki di situ ya. Ada 2 toolman ya, di jurusan TKJ Mas Imron, di jurusan multimedia Mas Marzuki, gitu ya. Kemudian kewajiban kalian yang 8 ketika memasuki lab, setiap selesai praktek wajib isi daftar pemakaian mesin alat. Jadi ketika awal meminjam mengisi daftar pengisian, ketika mengembalikan alat juga mengisi daftar pengisian. Ya. Yang ke-9, pada waktu istirahat, semua siswa harus keluar dari lab. Jadi nggak ada siswa yang menggunakan lab ketika jam istirahat. Ya. Yang ke-10, bila terjadi kerusakan alat atau mesin atau PC, siswa wajib lapor kepada guru dan mengisi buku kerusakan. Yang terakhir, yang ke-11, siswa wajib menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan serta ketenangan laboratorium. Larangan untuk siswa, ya. Larangan ketika menggunakan lab, yang pertama dilarang memasuki lab di luar jam praktek. Kemudian siswa juga dilarang membuat kegaduhan selama di lab. Siswa dilarang membuka ruang lab ya tanpa atau membuka ruang alat dan ruang bahan ya. Ini haknya ada pada toolman ya. Jadi siswa jangan sekali-kali mengambil alat sendiri ya atau membuka ruang alat sendiri ya. Kemudian yang keempat, dilarang merokok, makan, tidur di dalam lab. Yang kelima, dilarang menggunakan HP di dalam lab. Yang keenam, selama praktek dilarang meninggalkan lab tanpa seizin guru produktif. Jadi kalau apapun keadaan kalian di dalam lab, harus izin dulu ke guru produktif. Jangan seenaknya keluar masuk lab. Ya, selalu izin. Pak, saya izin mau ke belakang. Pak, saya izin mau mengangkat telepon mungkin. Saya izin apa? Atau akan ketemu temannya sebentar. Ya, silakan izin ke guru pengajar. Jangan saya sendiri keluar dari lab. Ya. Kemudian yang ke-7, sebelum alat atau ruang kerja lengkap dan bersih, siswa dilarang mencuci tangan. Dilarang menempatkan alat-alat kebersihan di sembarang tempat, harus dikembalikan pada tempatnya. Ya. Ada sanksi yang akan diberikan kepada siswa jika melanggar aturan-aturan yang ada di lab. Pertama, setiap siswa yang tidak mengindahkan tata tertib dan petunjuk guru produktif yang diberikan, maka kegiatan ya, semua bawaan seperti makanan, minuman, HP akan disita. Ya. Kegiatan pembelajarannya akan dihentikan jika kalian tidak bisa mengikuti tata tertib yang ada di lab. Ya, kalian ramai sendiri, mungkin tidak bisa dikondisikan, maka pembelajaran bisa dihentikan. Andai kata kalian membawa HP ketika di lab, ketika pembelajaran dan ketemu guru produktif, maka HP berhak untuk disita. Baik itu makanan, minuman juga berhak untuk disita. Jika kalian membawa ketika jam pelajaran di lab, ya. Kemudian sanksi berikutnya, setiap siswa yang menghilangkan alat diwajibkan mengganti dengan alat yang sesuai atau alat yang sama. Selambat-lambatnya 1 minggu setelah kehilangan. Nah, jadi hati-hati ketika ada alat yang hilang di lab, ketika pelajaran kalian kata di lab, nah, maka tanggung jawab kalian satu kelas. Kata satu kelas menggunakan lab ya. Jadi tanggung jawabnya satu kelas nanti. Harus mengganti paling lambat 1 minggu setelah kehilangan alat yang ada di lab. Yang ketiga, setiap siswa yang merusakkan alat akibat prosedur kerja yang salah
diwajibkan mengganti bila alat tersebut tidak dapat dipergunakan lagi. Ya, jadi kalian harus hati-hati ketika Anda kata di jurusan FM menggunakan kamera, hati-hati jangan sembarangan. Kalau kamera itu bermasalah, rusak, ya kalian mau nggak mau harus mengganti. Kalau cara penggunaannya salah. Tetapi kalau memang cara penggunaannya sudah betul, sudah baik, sesuai prosedur, sesuai SOP, kalau alatnya memang waktunya rusak, ya memang nggak masalah. Ya. Kalau kalian makainya sembarangan, tidak sesuai prosedur dan SOP, ya itu akan diberikan sanksi. Ya, kalian harus mengganti. Yang keempat, setiap siswa yang dengan sengaja mengganti alat, benda kerja, atau hak milik orang lain demi keuntungan pribadi akan dikeluarkan dari sekolah dan ditindak sesuai prosedur hukum. Ya. Itu ya, itu sedikit tentang perkenalan lab, kemudian tentang aturan yang ada di lab, kemudian di situ sudah saya jelaskan tentang larangan, tentang sanksi, bagaimana kalian menggunakan lab, ya. Kemudian selanjutnya akan saya sedikit jelaskan tentang pelajaran apa saja sih yang akan kalian tempuh selama 3 tahun berada di jurusan TKJ dan jurusan MM. Ya. Akan saya jelaskan sedikit pelajarannya. Oke, di sini untuk pelajarannya, ya, untuk pelajarannya oke, ini ya. Nah, ini adalah spektrum bidang teknologi dan informasi, ya. Di halaman 25. Nah, di sini kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, ya. Untuk program keahliannya teknik komputer dan informatika, ya. Ya. Di kompetensi keahlian atau di jurusan TKJ teknik komputer dan jaringan, nanti pelajaran yang akan kalian tempuh, ya, selama 3 tahun ini yaitu ada pelajaran muatan nasional, ya, yang terdiri dari pendidikan agama, budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris, ya, untuk yang muatan nasional. Untuk yang muatan kewilayahan ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sedangkan di muatan peminatan atau kejuruan, ya, di kejuruan ini yang ngajar kebanyakan adalah guru produktif. Nah, di sini ada simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia. Nah, ini yang dasar bidang keahlian. Nah, ini masih guru dasar bidang keahlian. Untuk yang guru produktif kebanyakan ada di C2 dan C3. C2 adalah dasar program keahlian dan C3 adalah kompetensi keahlian, ya. Jadi guru produktif kalian yang tadi sudah perkenalan ke kalian, kebanyakan adalah mengajar di sini, ya, di C2 dan C3, yaitu
dasar program keahlian dan kompetensi keahlian. Ya. Untuk TKJ, dasar program keahlian yang kalian tempuh selama belajar di SMK 7 yaitu ada sistem komputer, kemudian komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Ya. Sedangkan kompetensi keahlian yang kalian tempuh ada teknologi jaringan berbasis luas, administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk pembagiannya di sini ya. Jadi di kelas 10 pendidikan agama ini akan diajarkan di kelas 10 ya, kelas 11 dan kelas 3. Pendidikan Pancasila juga akan diajarkan di kelas 10, kelas 11 dan kelas 3. Bahasa Indonesia juga sama, tetap ada di kelas 1, 2, 3 ya. Matematika ada di kelas 1, 2, 3. Sedangkan sejarah Indonesia ya, mata pelajaran sejarah Indonesia akan hanya ada di kelas 1. Mata pelajaran bahasa Inggris ada di kelas 1, 2, dan 3. Untuk muatan kewilayahan, mata pelajaran seni budaya hanya ada di kelas 1. Mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ada di kelas 1 dan 2. Jadi olahraga, pelajaran olahraga di kelas 3 tidak ada. Hanya ada di kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan materi simulasi komunikasi digital, fisika, dan kimia untuk dasar bidang keahlian hanya ada di kelas 1. Kemudian di kelas 1 juga di sini ada mata pelajaran sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis. Ini hanya ada di kelas 1 atau kelas 10. Ya. Sedangkan teknologi jaringan berbasis luas atau WAN hanya diajarkan di kelas 11. Untuk mata pelajaran administrasi, infrastruktur jaringan, administrasi, sistem jaringan, teknologi, layanan jaringan, produk kreatif dan kewirausahaan ada di kelas 11 dan kelas 12. Ya. Tuh, ini untuk yang jurusan TKJ atau kompetensi keahlian TKJ. Untuk yang kompetensi keahlian multimedia, apa saja pelajarannya? Nah, di sini langsung saya jelaskan ya. Langsung saya jelaskan dengan pembagian kelasnya. Untuk di jurusan multimedia ada muatan nasional, yang A muatan nasional, ada pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika. Ini diajarkan di kelas 10, 11, 12. Kemudian sejarah Indonesia diajarkan di kelas 10. Kemudian bahasa Inggris dan bahasa asing diajarkan di kelas 10, 11, dan 12. Untuk muatan kewilayahan di jurusan multimedia, seni budaya diajarkan di kelas 10. Pendidikan jasmani dan olahraga diajarkan di kelas 10 dan 11. Ya, ini hampir sama ya. Untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan di jurusan TKJ atau di kompetensi keahlian TKJ dan kompetensi keahlian multimedia ini hampir sama ya pembagiannya. Kemudian untuk C1 juga sama untuk jurusan atau kompetensi keahlian TKJ dan multimedia ya. Untuk kelas 10 yang C1 dasar bidang keahliannya simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia. Ini sama. Hanya ditempuh di kelas 10. Untuk C2-nya pun juga sama untuk jurusan multimedia dan TKJ. Mata pelajarannya sama. Sistem komputer, kemudian komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis hanya diajarkan di kelas 10. Nah, untuk bedanya nanti ada di sini kompetensi keahlian ya. Untuk bedanya antara TKJ DMM ada di kompetensi keahlian ya. Di sini kompetensi keahlian desain grafis percetakan ini berada di kelas 11.
11 akan diajarkan. Kemudian desain media interaktif berada di kelas 12. Teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi berada di kelas 12. Teknik pengolahan audio video di kelas 12. Dan produk kreatif dan kewirausahaan berada di kelas 11 dan kelas 12. Ya, mungkin itu saja untuk penjelasan mata pelajaran yang akan kalian tempuh selama 3 tahun ini di jurusan TKJ dan jurusan multimedia. Baik, sebelum saya akhiri live dari guru-guru TKJ, dari saya sendiri, Kajur, live di YouTube untuk pengenalan jurusan TKJ dan MM. Sebelum saya akhiri, tetap kalian jaga kesehatan, ya, tetap semangat, apapun keadaan kalian, apapun kondisi kalian, tetap semangat karena pembelajaran tetap akan dilakukan agar kalian bisa mendapatkan kompetensi yang kalian inginkan, ya. Tetap sehat, tetap semangat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Heni, bisa diakhiri untuk perkenalan jurusan. Terima kasih untuk Bapak Adli telah untuk informasinya tentang jurusan TKJ dan jurusan MM. Selanjutnya, saya sebagai moderator izin undur diri. Untuk absensi sudah di-share di grup kelas masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.